Nah, untuk kelengkapannya seperti ini. Unitnya kayak baru ya, kameranya masih bagus, IMEI-nya ada 2 dan nggak terdaftar, dan kameranya normal ya, dan kita tes juga handphonenya. Cuy, gua kan kemarin bikin video ya tentang gimana pengalaman gua beli iPhone XR, yang ini videonya. Dan gue juga bikin video tentang bagaimana cara membeli handphone second dan apa aja sih perbedaan iPhone internasional dan juga iBox. Ini videonya. Dan sekarang gue mau bikin video tentang pengalaman gue membeli iPhone XS di PS Store. Gimana pengalamannya? Apakah aman beli di PS Store? Dan gimana harganya? Gue bakal jelaskan di video ini. Langsung aja. Jadi hari ini gue diajak subscriber buat beli iPhone di PS Store Condet. Katanya abis nonton video gue tentang iPhone, dia agak ragu gitu cuy buat beli iPhone secara online. Karena takut gak sesuai dengan ekspektasi. Karena kan kalau beli online itu seperti beli kucing dalam karung. Dapat yang bagus syukur, dapat yang jelek ya rasain. Kalian harus ngeklaim balik ke tokonya, habis itu nge-packing ulang, nge-videoin lah. Itu prosesnya ribet. Mending langsung aja gue saranin beli langsung di tokonya biar bisa milih gitu. Dan sekarang gue ada di PS Store Condet. Jadi PS Store tuh di Condet ada beberapa toko ya, dan setiap toko itu mempunyai experience yang berbeda-beda. Dan ini adalah toko yang paling rame menurut gue. Gue bingung juga nih kenapa ini toko handphone itu rame banget, asli ini rame banget. Padahal jualan iPhone yang notabene ya handphone mahal gitu ya. Tapi udah kayak beli kacang cuy, ini laku banget sih. Dan di sini ada juga toko kecantikan, lalu kalian bisa dapat kesempatan buat main game berhadiah alias ada door prize-nya cuy. Ngomongin soal iPhone yang ada di sini, ternyata harganya itu beda-beda gitu ya. Jadi kalau di IG PS Store itu harganya ya kayak yang murah banget gitu. Tapi yang biasanya paling murah itu hanya tersedia online atau enggak ya unitnya terbatas gitu. Cuman 1 unit per hari. Jadi agak rebutan juga sih kalau kalian pengen beli iPhone yang harganya murah. Tapi kalau kalian langsung ke tokonya, kalian disuguhin gitu ya harga normal gitu. Ini harganya harga normal asli, tapi unitnya ya katanya beda gitu ya antara misalkan kalian beli online dan juga beli offline. Katanya kalau kalian beli offline, datang ke tokonya, kalian bisa milih dan lihat langsung unitnya, langsung cek gitu ya kondisinya dan juga fisiknya seperti apa gitu. Tapi kalau yang online ya kalian dikasih aja, plung dikasih gitu. Tapi tetap PS Store itu ngejamin katanya unitnya bagus dan garansinya adalah 1 bulan. Kalau kalian nggak puas, kalian bisa tuker handphonenya. Tapi dengan syarat cuy. Nah sekarang udah ada nih unitnya. Jadi kalau kalian beli handphone di PS Store, beli iPhone di PS Store, nah barangnya seperti ini, dapat goodie bag. Nah PS Store gede banget. Awalnya mau beli iPhone 11 tapi ternyata unitnya nggak ada. Jadinya beli iPhone XS. Dan harganya mencengangkan loh ternyata. Beda sama yang di Instagramnya dan gak dapat promo lagi. Dan langsung aja kita unboxing. Nah bentukannya seperti ini ya, ada tulisan PS Store dan gue anehnya ada tulisan PS Store Cibubur, padahal gue beli di Condet. Langsung aja kita buka. Dan kalau kalian lihat boxnya itu box ya seperti iPhone internasional pada umumnya ya, boxnya itu yang gede gitu, beda sama box yang versi iBox. Nah ini tuh polosan gitu ya, ini cuman ada gambar iPhone, logo Apple dan ya polosan gitu. Gak ada embel-embel yang lain. Dan kita lihat unitnya, kita buka, dapat apa aja. Dan ini ada iPhone XS dan udah dikasih tempered glass oleh PS Store. Dan bisa kalian lihat ini adalah warna putih dan kalau dilihat detailnya ini adalah unit yang menurut gue paling sempurna daripada unit yang lain. Dan untuk bodinya menurut gua ini mulus ya, dan tombol-tombolnya udah gua cek juga. Ini semua tombolnya berfungsi dan nggak ada lecet sedikit pun gitu ya. Jadi kayak unit baru gitu. Agak mewah sih kesannya, tapi ini handphone bekas cuy. Ini handphone bekas, bukan handphone baru. Dan harganya itu teman gua beli di harga 5,5 gitu ya. Dan untuk bawah-bawahnya ini dapat yang mulus gitu ya, dan di bolong-bolongannya itu nggak ada debu seperti itu. Dan kalau unit lain ada cuy. Dan untuk di bagian kamera ini mulus gitu ya, ini mulus banget, jadi nggak ada cacat-cacatnya. Jadi ini termasuk unit yang bagus. Dan kita buka untuk boxnya, kita bakal dikasih SIM ejector seperti ini. Dan ada kelengkapan lain, dan kelengkapan lainnya itu ini adalah barang OEM. Barang baru tapi ya gitu deh.
kayak yang murahan gitu ya. Tapi ya beli iPhone di PS Store itu ya emang gitu, kita bakal dapet unit yang bekas dan aksesorisnya itu OEM gitu, jadi bukan yang ori gitu. Nah, unitnya seperti ini, dan ini pas gue coba normal-normal aja sih, tapi kalian lebih baik beli aksesoris yang made for iPhone. Kalian beli lagi yang baru gitu ya, takutnya aksesoris ini ngeganggu handphone kalian dan handphone kalian itu bisa rusak gitu ya. Ini sebenarnya buat ngehindarin aja sih. Untuk harga ini 5,5 juta, dan untuk garansi ya ini garansinya 1 minggu dan notanya nggak boleh hilang ya. Dan garansi IMEI adalah seumur hidup, dan ini handphonenya nggak bisa diuangin lagi kalau misalnya udah dibeli. Dan kalian bisa tuker unit misalnya 1 bulan ada kerusakan. Nah, selanjutnya kita langsung aja cek unitnya. Dan di sini ada iPhone XS, dan kita buka dulu iPhone-nya. Untuk layarnya cukup responsif, berarti ini masih normal ya. Dan kita masuk ke menu setting buat lihat dalemannya. Oke. Nah, kita masuk setting, dan ini udah terpasang Apple ID-nya. Kita masuk menu General dan About. Nah, di sini bisa kelihatan iPhone-nya itu adalah iPhone XS versi iOS-nya 14,8. Dan ini versi yang LLE alias versi Amerika. Dan untuk IMEI ini ada 2, artinya dia punya SIM digital dan juga SIM yang fisik. Ini dual SIM. Dan kita masuk ke versi softwarenya. Dan di sini udah tersedia ya untuk iOS-nya, dan dia minta iOS terbaru di download 3,2 GB. Ini gede banget cuy. Jadi kalian kalau beli handphone di PS Store langsung update, coba apakah ada bedanya. Dan kita masuk ke menu baterai health buat melihat baterainya apakah masih bagus atau enggak. Nah, di baterai health-nya gue udah ngecek semua iPhone yang gue udah cek, ada 3 atau sampai 4 unit gitu ya. Baterai health-nya itu 100% semua. Nah, kenapa 100%? Padahal ini handphone bekas. Jadi alasannya cuma 2. Dia udah diganti baterainya atau dia udah di reset baterai health yang ada di baterai lamanya. Nah, itu kemungkinannya. Dan kita lihat IMEI-nya. Dan untuk nomor IMEI di sini kan ada 2 nomor IMEI. Jadi dua-duanya itu nggak terdaftar di website Kemenperin, tapi tetap aja bisa digunakan. Ini aman kok kalau kalian beli iPhone di PS Store. Tenang aja, kalian nggak usah khawatir misalnya handphonenya lup-lup sinyalnya karena handphonenya ilegal gitu. Ya, ini masih bisa dipakai kok, tenang aja. Dan kita masuk ke menu kamera. Kita tes kameranya apakah masih bagus atau enggak. Kita cek, dan ini masih bagus, kita zoom. Nah, ini masih bagus kamera telenya. Dan kita ke mode video, apakah masih bagus atau enggak. Oke, kita ganti dulu nih, kita lihat. Nah, ini masih jernih banget ya. Dan untuk mode video ini masih bagus juga. Dan ini bisa zoom in ya, pakai kamera tele. Dan untuk kamera depan ini masih jernih cuy, kameranya jernih banget. Dan untuk portrait mode ini masih aman juga, tenang aja. Nah, ini kayak unit baru ya, padahal ini unit second cuy. Cuma di reset doang. Dan selanjutnya kita ngapain ya? Kita tes pakai software mendingan juga ya. Dan ini softwarenya adalah software buat ngediagnostik gitu, handphone ini masih bagus atau enggak. Dan di aplikasi ini ada beberapa tes yang bisa kalian pakai buat menilai handphone ini masih bagus atau enggak. Ini quick test ya. Kita start aja. Oke. Dan kita tes satu persatu apakah bagus. Dan untuk lampu flashnya ini masih bagus, ini bisa ngedip 3 kali. Dan selanjutnya gue bakal dengerin earpiece-nya, dan ternyata earpiece-nya masih berfungsi dengan normal. Dan untuk mikrofonnya ini juga berfungsi dengan normal. Nah, repeat the number, gue dengerin dulu ya. Oh ya, nomornya 3. Dan stress test gue skip aja. Touchscreen-nya kita tes juga apakah masih bagus touchscreen-nya, dan ternyata semua tesnya pas alias lulus. Nah, semuanya bisa dijangkau. Dan kita lihat multi touch-nya apakah masih bagus. Multi touch kita tes, oke, masih bagus. Kita lihat tes akurasinya juga. Akurasinya cukup baik ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagus. Dan untuk 3D touch-nya gue bakal start, dan ini harus live 30 detik ya.
dan ini masih berfungsi dengan normal. Dan selanjutnya kita tes speaker, apakah masih bagus, kita start aja. Dan ternyata speakernya berfungsi dengan normal. Nah, oke. Kita lihat back kamera apakah masih bagus, dan back kameranya itu nggak ada masalah ya. Ini masih bagus juga. Ini kenapa nggak bisa dipencet? Kita tunggu beberapa saat dulu. Woi, kok nggak bisa dipencet sih? Oke, bentar. Oh no, padahal ini bagus. Telefoto kamera kita start dan telefotonya berjalan dengan normal ya ini. Oke, berarti tesnya bagus ini. Masih bagus kameranya, nggak ada cacat-cacatnya. Biasanya kalau lensanya ada cacat, ya layarnya nggak sejernih ini. Dan kita tes GPS ini, skip aja GPS. Kayaknya masih bagus GPS-nya. Wi-Fi ini udah connect cuy. Wi-Fi-nya masih jalan. Bluetooth, oke, skip aja. Vibration ini masih bagus vibrasinya. Gue udah ngerasain. Dan, kita tes buttonnya apakah masih bagus. Tombol atas, tombol bawah, habis itu tombol silent masih bagus, dan kita pencet screenshot dan ternyata bisa. Dan tes charger ini udah ya, Face ID ini skip aja. Dan kesimpulannya handphone ini masih cukup baik buat fitur-fitur dan sensornya. Oke. Lalu kesimpulannya, apakah recommended beli handphone di PS Store? Ya tentu, kalau kalian beli offline, kalian bisa milih unitnya dan kalian bisa cek satu-satu. Dan ini ada kartu garansi ya. Dan gue dapet port-portnya itu nggak ada debu sama sekali, jadi kayaknya masih bagus. Dan untuk tombol-tombolnya masih mulus. Ini unit menurut gue hoki juga sih dapat yang mulus. Dan untuk touchscreen-nya ini masih bagus, nggak ada kendala apapun. Dan kalau udah dites pakai software, itu semuanya lulus dan ini recommended banget. Dan kita lihat, ini belum fokus juga ya. Dan untuk fitur-fiturnya ternyata ini benar-benar bagus, nggak ada masalah. Dan PS Store ngasih garansi 1 bulan tuker unit kalau kalian nggak puas dengan unitnya atau ada kerusakan gitu ya, apalagi di softwarenya. Jadi menurut gua recommended PS Store. Aduh, gua nggak di endorse PS Store nih.